Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan ya, where to optimize, bagaimana kita menggunakan organic Facebook marketing. Tonton terus sampai habis video ini supaya Anda bisa mendapatkan pengetahuan ini secara lengkap. Oke. Where to optimize. Nah, di sini kita akan membahas ya di mana saja kita bisa mengoptimasi Facebook secara organik. Yang pertama, kita akan mengoptimasi Facebook personal account ya, atau bisa disebut sebagai Facebook personal kita gitu ya. Ya, kemudian gimana lagi? Yang kedua adalah adanya di Facebook fanpage. Nah, ini Facebook fanpage ya. Jadi teman-teman, bagaimana nanti kita bisa mengoptimasi fanpage kita sehingga bisa mendapatkan reach yang optimal. Yang ketiga, kita masuk ke Facebook group. Jujur, ini sebenarnya salah satu fasilitas yang belum banyak dioptimalkan oleh teman-teman gitu ya, kecuali mungkin yang punya kelas ya, yang punya digital class gitu ya. Mereka biasanya punya grup after sales gitu ya, atau mungkin yang teman-teman punya produk digital gitu ya, biasanya mereka bikin support group gitu ya. Saya nggak tahu ya kalau teman-teman lain yang punya bisnis yang lain apakah juga membuat grup, saya kurang paham juga ya. Sebenarnya ini bisa banget ya kita kembangkan Facebook group untuk kita punya kolam prospek ataupun kolam customer kita gitu. Karena bisnis yang keren tuh sebenarnya ketika sudah bisa jualan, lalu kita bisa jualan lagi, lalu kita bisa jualan lagi ke database yang sama, seperti itu ya. Lalu yang keempat, kita menggunakan yang namanya Facebook Marketplace ya. Marketplace ya, ini juga keren banget ya, karena saya melihatnya nih tren ke depannya memang Facebook itu juga mau jadi marketplace gitu ya. Bahkan dia sudah sinergi dengan Shopify, dengan yang lain-lain gitu ya. Dan bahkan ya sudah ada tanda-tanda nih Facebook akan mulai mengoptimasi marketplace-nya, karena dia tahu udah banyak orang kumpul, udah banyak orang spend uang ya, marketnya besar ya. Tentunya ini selama nanti ini bisa dijadikan uang ya, mereka akan mengoptimalkan gitu loh, gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke optimasi Facebook personal account. Gimana sih caranya Bang Omar? Ya, di sini kita akan bahas ya secara strategi ya, secara prinsip gitu ya. Yang pertama ya tentunya teman-teman kalau belum add friend sampai 5.000 ya, tentunya tugas pertamanya adalah add targeted friend. Artinya kita menambah teman-teman kita ya dengan cara tertarget gitu ya. Oleh karena itu teman-teman harus punya PR itu menentukan dulu ya, gue mau jualan ke siapa produk gue ini, service gue ini mau gue jualan ke siapa gitu ya. Sehingga nanti ketika kita menambahkan teman gitu ya, menginvite teman untuk berteman dengan kita ya, itu kita cari yang tertarget gitu. Itu satu ya. Kemudian yang berikutnya adalah build interaction. Nah, ini dia nih, sayangnya kadang-kadang banyak orang dia udah add friend, dia udah banyak temennya, tapi ya sibuk sendiri gitu loh. Dia posting sendiri ya kan, dia maunya di like tapi nggak mau nge-like, dia nggak mau komen di orang lain, padahal nggak begitu gitu loh. Kalau mau Facebook kita ini reach nanti bagus gitu ya, ads rank-nya bagus gitu ya, kita harus build interaction. Nah, caranya gimana? Caranya ya kalau yang mau ngucapin ulang tahun, terus bisa juga kita lihat timeline gitu ya, mereka lagi ngapain ya, kita ya nge-like, kita mungkin komen gitu ya, ngobrol di situ, kita build interaction. Nah, supaya nanti ketika kita buat konten, ketika kita memposting satu konten, orang-orang yang interaksinya baik dengan kita, mereka akan melihat postingan kita kayak gitu. Jadi pastilah nanti ada
ada efeknya ketika kita melakukan interaksi dengan mereka. Bahkan sebelum kita live nih, misalnya kita mau bikin FB live gitu ya, perbanyak dulu interaksi sejam 2 jam sebelumnya ya kan. Kita bikin story, kita sharing dulu, ngobrol-ngobrol dulu dengan orang-orang, berinteraksi. Bahkan kalau perlu kita kasih tahu mereka melalui Messenger, karena kalau Messenger itu kan kayak SMS ya, mereka ternotifikasi. Nah itu keren banget. Jadi building interaction ini simple caranya, tapi efeknya lumayan bagus. Nah lalu berikutnya apa? Yang ketiga ya, tadi udah saya bilangin juga ya, kita lebih banyak storytelling ya, melalui gambar, melalui video, melalui tulisan-tulisan kita. Perbanyaklah storytelling sehingga nanti orang-orang akan menyukai gitu ya. Biasanya memang kalau cerita-cerita itu, ataupun kalau misalkan kita mau sharing ilmu nih, bentuknya dalam cerita gitu ya. Tadi gue habis seminar ya, gue dapetin insight begini. Tadi sempet sebel juga sih, gue terlambat gitu. Pokoknya intinya cerita lah gitu loh, supaya si orang yang melihatnya juga mereka happy. Kan kita juga begitu ya, kalau kita lagi scroll timeline, kalau kita lihat ada cerita, apalagi kita lihat ceritanya seru gitu ya, biasanya kita kepo tuh, kita akan baca ya, kita akan ya hahihi di situ, kayak gitu sih. Jadi storytelling. Kemudian ya ini FB Live tadi kan, setelah setelah melihat banyak teman-teman yang live gitu ya, kemudian interaksi yang ada, ya memang FB Live ini luar biasa sekali buat teman-teman yang jual produk digital, buat yang jualan course gitu ya, ataupun menjualan jasa ya. Itu keren banget ya, FB Live tuh membangun interaksi gitu ya. Nah sebenarnya juga dulu inget tuh pernah ada yang jualan susu jualan baju juga tuh pakai FB Live, nanti di post gitu ya, kayak gitu. Tapi itu nanti FB Live-nya di fanpage gitu ya. Nah kalau di personal account memang pendekatannya nanti ke teman-teman kita. Ini keren banget kok FB Live. Makanya teman-teman juga harus coba ya. Nah, nanti saya akan buat materi tersendiri tentang FB Live ini, supaya teman-teman nanti ketika melakukan live bisa mendapatkan hasilnya. Watch party tadi udah saya jelasin juga ya. Jadi kalau teman-teman mengupload video ya, kita bisa bikin dia secara premier, watch party gitu ya, nanti nunggu orang-orang untuk datang, nah kita seakan-akan kita nonton bareng-bareng. Jadi itu ya, optimasi Facebook personal account. Ini saya mau kasih satu contoh study case. Nah kan karena saya jualan rumah gitu ya, saya menghindari banget jualan di akun saya ya, di akun pribadi saya, personal account saya. Yang saya lakukan adalah saya membuat satu postingan ya, ada gambar rumah ya, saya pilih yang bagus ya, yang kualitasnya bagus, pencahayaannya bagus, kemudian juga saya desain sedikit gitu ya. Di sini ada link informasi, link websitenya, sama hashtag. Nah yang saya lakukan adalah saya bertanya kepada teman-teman saya gitu ya, seperti ini. Menurut teman-teman pada skala 1 sampai 10, 1 itu enggak banget, 10 itu oke banget, modal rumah ini ada di skala berapa? Wah ini memang cukup cukup berani, dan ada risiko juga ya kalau orang banyak yang nggak suka gimana gitu. Dan ternyata memang ada beberapa yang nggak suka. Ini kan selera, tergantung selera. Alhamdulillah sih lebih banyak yang suka gitu. Nah tapi yang ingin saya sampaikan di sini adalah ya model postingan seperti inilah yang harusnya kita tingkatkan, kita latih, kita perbanyak di Facebook. Gitu. Jadi kemarin di video yang sebelumnya kan dikasih tahu tuh bahwa timing, kemudian juga istilahnya ya, bagaimana si postingan ini tuh yang penting adalah kualitas gitu, bukan kuantitas. Makanya teman-teman harus mikirin banget gitu. Kayak saya ini nih bikin postingan ini lumayan mikir dulu gitu, apa ya yang bisa membuat orang memiliki interaksi dengan kita. Makanya saya pakai model pertanyaan. Oke, itu study case kalau kita pakai personal account. Berikutnya yang bisa kita optimasi adalah Facebook fanpage. Nah di fanpage ini yang menariknya adalah kita bisa schedule konten. Ini juga nanti
Saya akan pecah-pecah lagi ya materi-materi ini sehingga teman-teman nanti bisa mendapatkan pengetahuan yang lengkap ya. Sementara ini saya kasih dulu secara global ya. Nah, di fanpage ini kita bisa melakukan yang namanya schedule konten. Ya, menarik kan? Artinya kita juga jangan jadi budak konten juga ya, setiap hari kita posting gitu, enggak gitu juga. Nanti kita bisa melakukan yang namanya scheduling, kita bikin konten planning ya. Jadi kita schedule. Jadi kita bisa tinggalin, sementara mereka nanti akan automatically mereka akan posting. Kemudian optimasi fanpage-nya seperti apa? Ya, kita juga bisa, sebelumnya harusnya ada satu lagi nih, kita bisa mengundang orang untuk like fanpage kita. Nah, makanya teman-teman kita tadi di akun Facebook personal itu harus banyak dulu gitu. Misalnya ada 5.000 kita udah temenan gitu. Maka ketika kita mau mengoptimasi fanpage kita, ya likersnya kita banyakin ya, kita undang teman-teman kita aja untuk like fanpage kita. Ya, karena nggak semua juga mau like gitu ya. Tapi ya kita bisa undang, let's say ada 2.000-3.000 yang mau nge-like fanpage kita, ya lumayan, itu menjadi kolam kita sendiri. Ya. Nah, yang berikutnya apa? Yang berikutnya share to personal account. Ya, jadi kalau teman-teman punya postingan yang bagus, yang menurut teman-teman, oh ini sesuai sama target market yang saya tuju gitu ya, ya kita share ke personal account supaya bisa mendapatkan ya engagement ya. Terus apalagi bisa kita lakukan, kita bisa share juga konten di fanpage kita tuh ke fanpage yang lain. Kita mungkin punya beberapa fanpage gitu ya. Saran saya memang teman-teman jangan hanya punya satu fanpage, tapi bikinlah beberapa fanpage ya, supaya kita bisa mendapatkan traffic juga ke postingan kita. Nah, ini juga nih, share to group. Ini juga menarik. Sekarang kita bisa langsung share ke grup, karena grup nanti bisa langsung connect ke fanpage ya, sehingga nanti kita bisa membangun sebuah community di situ. Nanti detailnya saya kasih. Berikutnya apa sih? Berikutnya cover image dan profile picture. Nah, ini juga kita bisa optimasi ya, bikin yang bagus pakai Canva ya, canva.com. Nah, di sisi lain kita bisa melakukan hal-hal yang dilakukan di personal account kita juga ya. Ada watch party, kita juga bisa live di fanpage ini, misalnya harus ada live juga. Kita bisa live ya, gitu ya. Kemudian juga optimasi juga nih si detail informationnya. Kita harus lengkapin ya. Kita bisa naruh website di situ, naruh email, alamat, kemudian nomor telepon. Itu teman-teman. Ya. Nah, study case-nya saya kemarin bikin bikin postingan juga. Saya riset gitu ya, karena saya bikin postingannya di fanpage saya tentang property business coach gitu ya, saya sharing ke para agent properti, maka saya bikin sebuah postingan yang sangat-sangat emosional buat para agent properti gitu ya. Makanya saya bikinnya can you feel it ya, hahaha, saya ketahuan gitu. Di sini ngomongin komisi terlalu besar ya, kalau ada orang mau bilang komisi terlalu besar, nah kita tunjukin aja gambar ini gitu. Kita nggak tahu betapa pedihnya makanya komisinya harus besar gitu ya. Ya, ini study case, kita bisa lihat 906 people reach, 66 engagement, share, saya sini cukup bagus. Oke, kemudian yang berikutnya optimasi Facebook group. Nah, teman-teman bisa nih sebenarnya membuat sebuah grup yang ngomongin, kalau saya kebetulan mau jualan properti, ya udah saya bikin aja grup tentang properti. Terus ada juga saya bikin bisnis training bisnis properti gitu ya. Ya udah bikin grup yang ngebahas tentang training di bisnis properti gitu ya. Seperti itu. Jadi tugas teman-teman ketika membuat grup adalah membuat spesifik topik ya, atau niche gitu ya, yang teman-teman nanti bahas ya, teman-teman sharing di situ, engage di situ, seperti itu. Terus yang kedua nih, ini juga penting nih, share-nya regularly gitu. Jadi di maintain tuh si grupnya, jangan ditinggalin gitu aja. Ya, jadi harus di maintain. Ini juga harus punya konten planning juga di situ. Lalu yang berikutnya after sales ya. After sales maksudnya nih, Facebook group nih kita bisa gunakan sebagai after sales kita ketika kita habis jualan ya, ketika kita menjual satu produk gitu ya. Nah, kemudian kita bisa membuat Facebook group sebagai after
sales. Nah, yang terakhir kita bicara optimasi Facebook di marketplace. Ya, strateginya gimana? Teman-teman harus join dulu related Facebook group ya, karena nanti kita akan share-nya ke grup-grup tersebut. Terus teman-teman harus prepare good foto, prepare copywriting. Ya, ini juga apa ya? Mantep banget ya, bisa teman-teman gunakan seperti itu. Nah, itulah teman-teman beberapa hal yang bisa saya sharing. Nanti di video-video berikutnya saya akan kita masuk ke technical, gimana sih caranya gitu. Jadi ini saya kasih dulu strateginya seperti apa supaya teman bisa dapat gambaran secara umum. Nextnya kita akan bahas secara lebih detail caranya. Makanya buat teman-teman yang belum subscribe, come on subscribe, dan jangan lupa juga untuk mengklik loncengnya supaya nanti bisa dapat notifikasi ada update dari Bang Omar ya. Oh ya, sebelum saya tutup, teman-teman kalau bisa sharing di komen ya, apa sih yang teman-teman dapatkan dari video pertama, video kedua, video ketiga dari yang Bang Omar share. Please Bang Omar, terima kasih, saya misalkan dapat insight tentang ya, gimana cara buat konten. Ngobrolin aja di bawah, komen di bawah, nah, karena itu bisa menjadikan kita banyak ngobrol. Oke, teman-teman, lebih kurangnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.